Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi surjektif, injektif, dan bijektif. Sebelum itu saya akan perkenalkan kelompok kami terdiri atas 2 orang, yaitu yang pertama rekan saya Rivaldo Luis Leonard dan saya sendiri Valen Wilar. Oke, kita akan masuk di materinya. Yang pertama adalah fungsi surjektif. Untuk bisa memahami pengertian fungsi surjektif, kita coba perhatikan himpunan A dengan nilai dalamnya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Lalu pada himpunan B dengan nilai yang terdapat dalamnya yaitu A, B, dan C. Dari himpunan A ke himpunan B, ditentukan fungsi-fungsi F dan G dalam bentuk pasangan berurutan sebagai berikut. Fungsi A ke B dengan F dalam kurung pasangannya itu 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C, dan 4 dengan C. Lalu pada fungsi G yaitu A ke B dengan G yang nilainya berpasangan itu 1A, 2A, 3B, 4B. Diagram panah untuk fungsi F yaitu dengan nilai 1A, 2B, 3C, dan 4C diperlihatkan pada gambar A di atas. Dari gambar A, tampak bahwa wilayah hasil fungsi F adalah WF atau wilayah F, yaitu A, B, C, sama dengan B. Suatu fungsi F A ke B dengan wilayah hasil WF sama dengan B, seperti itu dinamakan fungsi pada B. Istilah lain untuk fungsi pada adalah fungsi onto atau fungsi surjektif. Diagram panah untuk fungsi G dengan nilai 1A, 2A, 3B, dan 4B diperlihatkan kepada gambar B di atas. Dari gambar B, tampak bahwa wilayah hasil fungsi G adalah WG atau AB dan WG himpunan bagian B atau dalam kurung, yaitu cara membacanya suatu fungsi G A ke B dengan wilayah hasil WG himpunan ke bagian B, seperti itu dinamakan fungsi ke dalam B atau fungsi into. Dari penjelasan mengenai fungsi onto dan fungsi into, maka dapat kita tarik dua kesimpulan, yaitu sebagai berikut dalam kolom warna coklat. Fungsi F A ke B disebut sebagai fungsi pada B atau fungsi onto atau surjektif jika wilayah hasil fungsi F sama dengan himpunan B atau WF sama dengan B. Yang kedua, fungsi ke dalam B atau fungsi into jika wilayah hasil fungsi F merupakan himpunan bagian dari himpunan B atau WF himpunan bagian B. Kita masuk dalam contoh soal untuk lebih memahami. Nah, yang pertama kita coba lihat soal berikut. Dari 4 diagram panah berikut ini, manakah yang merupakan fungsi surjektif? Kita lihat gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4 seperti pada layar. Nah, cara menjawabnya, fungsi F A ke B disebut sebagai fungsi surjektif jika setiap elemen di B mempunyai pasangan di A atau WF sama dengan B. Berdasarkan konsep ini, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa gambar diagram panah yang menunjukkan fungsi surjektif adalah gambar 4. Yang berikut, kita coba lihat lagi satu contoh soal lagi untuk materi fungsi surjektif. Nah, kita diketahui A, himpunan A itu nilainya min 1, 0, 1, dan 2. Lalu himpunan B yaitu 0, 1, dan 4. Jika anggota dari himpunan A dan Y anggota himpunan B, di mana Y sama dengan Fx, maka range dari fungsi Fx sama dengan X pangkat 2 adalah. Nah, cara menjawabnya, kita masukkan nilai X, yaitu di mana kita lihat di soal jika X itu anggota himpunan A, maka kita masukkan Fx, X-nya kita masukkan dalam kita masukkan nilainya dalam X
seperti pada layar, F-1 sama dengan -1 pangkat 2, yaitu hasilnya 1. Lalu F0 sama dengan 0 pangkat 2, itu hasilnya sama dengan 0. Lalu seterusnya sampai F2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, range atau RF sama dengan dalam kurung kerawa pasangannya itu -1,1, 0,0, 1,1 dan 2,4. Perhatikan anggota B, yakni 1 dipasangkan dengan 2 anggota A dan tidak ada anggota B yang tidak berpasangan. Oke, contoh soal yang berikutnya. Nah, kita lihat misalkan fungsi G itu sama dengan real yang didefinisikan sebagai Gx sama dengan X plus 10. G merupakan fungsi surjektif karena setiap anggota daerah kawan, yaitu R, memiliki pasangan yang merupakan anggota daerah asal atau R. Untuk membuktikan ini, kita misalkan B elemen R sembarang. Kita mencari anggota daerah asal A elemen R sedemikian hingga menjadi fungsi G A sama dengan B. Selanjutnya yang kita peroleh itu A plus 10 sama dengan B dan A sama dengan B min 10. Karena B elemen R dan 10 elemen R dan juga A sama dengan B kurang 10 elemen R. Jadi untuk setiap anggota daerah kawan B terdapat anggota daerah asal A sedemikian hingga fungsi G A sama dengan B. Karena kondisi kedua dipenuhi, kita simpulkan bahwa G itu merupakan fungsi surjektif. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi injektif. Fungsi injektif. Untuk memahami definisi fungsi injektif, pandanglah himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B ABC. Dan himpunan A ke himpunan B ditentukan fungsi F dan fungsi G dalam bentuk pasangan terurut sebagai berikut. FAB dengan F 1A, 2B, 2C. Fungsi GAB dengan G 1A, 2B, dan 3B. Terdapat dalam diagram yang tergambar berikut. Diagram panah fungsi F sama dengan 1A, 2B, dan 3C diperlihatkan pada gambar A. Dari diagram panah gambar tersebut nampak bahwa F1 sama dengan A, F2 sama dengan B, dan F3 sama dengan C. Ini berarti bahwa untuk setiap anggota dalam himpunan A yang berbeda mempunyai peta yang berbeda pula di himpunan B. Suatu fungsi FAB dengan setiap anggota A yang berbeda memiliki peta yang berbeda di B. Seperti itu disebut fungsi 1,1 atau fungsi injektif. Diagram panah pada fungsi G sama dengan 1A, 2B, dan 3B diperlihatkan pada gambar B. Dari gambar diagram panah pada gambar B tersebut tampak bahwa G1 sama dengan A, G2 sama dengan B, dan G3 sama dengan B. Himpunan A tetap memiliki peta yang sama di himpunan B, maka fungsi G bukan fungsi 1,1 atau bukan fungsi injektif. Dari penjelasan berikut tersebut dapat disimpulkan definisi dari fungsi injektif sebagai berikut. Fungsi FAB disebut sebagai fungsi 1,1 atau fungsi injektif jika dan hanya jika untuk sebarang A dan A elemen A dengan A atau tidak sama dengan A berlaku FA tidak sama dengan FA. Pada saat ini saya akan masuk dalam contoh soal fungsi injektif. Diketahui A sama dengan X1 lebih besar atau sama dengan X dan lebih kecil atau sama dengan 5. X adalah anggota dari bilangan asli. B. Bilangan genap kurang dari 14. Jika X anggota dari himpunan A dan Y anggota dari himpunan B, di mana Y sama dengan Fx, maka range dari fungsi Fx sama dengan 2x adalah, jawab. Ini berikut penyelesaiannya. F1 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. F2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. F3 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. F4 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. F5 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Untuk diagramnya ada terdapat pada gambar di bawah ini. Dan RF-nya
sama dengan kurung kurawal 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Kita masuk ke contoh soal fungsi injektif yang kedua. Berikut ini di manakah yang merupakan gambar diagram panah yang menunjukkan fungsi injektif? Ada 4 gambar yang terdapat dan disuruh menentukan mana gambar yang termasuk dalam soal fungsi injektif. Jawabannya, fungsi FAB disebut fungsi injektif jika setiap elemen dari B mempunyai pasangan tepat satu elemen dari A. Berdasarkan konsep ini, dapat disimpulkan bahwa hanya gambar diagram panah nomor 4 saja yang menunjukkan fungsi injektif. Berikut saya akan menjelaskan mengenai contoh soal fungsi injektif dalam fungsi real. Diberikan fungsi di dalam bilangan real R, yaitu F yaitu R sama dengan R, yang didefinisikan dengan rumus Fx sama dengan 2x min 3. Untuk setiap x1, x2 elemen R yang memenuhi Fx1 sama dengan Fx2, maka 2x1 min 3 sama dengan 2x2 min 3 sama dengan x1 sama dengan x2. Sehingga dari FA1 sama dengan FA2, yaitu A1 sama dengan A2, yang berarti F adalah fungsi injektif dalam R. Baik, pada saat ini saya akan masuk ke dalam fungsi bijektif. Untuk memahami pengertian fungsi bijektif, perhatikan fungsi F dan fungsi G yang digambarkan pada diagram panah di bawah ini. Fungsi F, AB dengan A 0,1,2 dan B ABC. Fungsi F dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut F 0, A, 1 dan B, 2 dan C. Dengan diagram panahnya diperlihatkan pada gambar A di atas. Perhatikan bahwa fungsi F adalah fungsi surjektif dan juga fungsi injektif. Fungsi F yang bersifat surjektif dan juga injektif disebut dengan fungsi bijektif, atau B yaitu 2, atau fungsi korespondensi 1, 1. Fungsi G AB dengan A 0,1,2 dan B ABCD. Fungsi G dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut G 0,A 1,B 2,C. Dengan diagram panahnya diperlihatkan pada gambar B di atas. Perhatikan bahwa fungsi G adalah fungsi injektif tetapi bukan fungsi surjektif. Dengan demikian, fungsi G dinyatakan bukan fungsi bijektif. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fungsi bijektif adalah sebagai berikut. Fungsi FAB disebut sebagai fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi F adalah fungsi surjektif dan juga fungsi injektif. Oke, berikut kita akan masuk dalam contoh soal untuk fungsi bijektif. Nah, yang pertama kita coba lihat soal pada layar. Manakah gambar diagram panah berikut ini yang menunjukkan fungsi bijektif? Kita lihat gambar 1, 2, 3, dan 4 seperti pada layar. Nah, cara menjawabnya, fungsi f a ke b itu disebut fungsi bijektif atau berkorespondensi 1, 1 jika f adalah fungsi surjektif dan juga dikatakan fungsi injektif sekaligus. Berdasarkan konsep tersebut, maka diagram panah yang menunjukkan fungsi bijektif adalah gambar 2 dan 4. Nah, mengapa demikian? Karena seperti konsep yang disebutkan tadi, F itu dikatakan fungsi bijektif jika gambar himpunannya itu dapat dikatakan fungsi surjektif atau fungsi injektif. Nah, kita coba lihat lagi contoh soal berikut ini untuk lebih memahami. Diketahui nilai A itu 1, 0, 1, dan 2. Sedangkan dalam B itu nilainya min 1, 0, 1, dan 8. Jika X adalah anggota himpunan A dan Y adalah anggota dari himpunan B, di mana Y sama dengan Fx, maka range dari fungsi Fx X pangkat 3 adalah. Cara menjawabnya, kita lihat pada rumus. Kita untuk lebih memudahkan, kita coba gambarkan dulu ovalnya, lalu kita masukkan nilainya sesuai bagian himpunan A dan B, lalu kita sekarang masukkan dalam rumus. Nah, kita lihat Fx sama dengan X pangkat 3. Nah, kita masukkan
nilai-nilai X atau yang berada dalam himpunan A satu per satu. Nah, misalnya fx min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. Lalu f0 sama dengan 0 pangkat 3 sama dengan 0 hasilnya. Lalu f1 sama dengan 1 pangkat 3 hasilnya 1. Dan f2 dalam kurung 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Nah, range atau RF-nya dalam kurung kurawa itu pasangannya min 1 dan min 1, 0 dengan 0, 1 dengan 1, dan 2 dengan 8. Maka kita tariklah garis pada oval saling menghubungkan dari nilai A ke nilai B sesuai pasangannya. Maka dapatlah kita masukkan konsepnya, konsep dari fungsi surjektif dan konsep dari fungsi injektif. Jika keduanya dikatakan fungsi injektif dan fungsi surjektif, maka otomatis himpunan tersebut maka bisa dikatakan fungsi bijektif. Kita melangkah lagi ke salah satu fungsi bijektif. Kita lihat fungsi f r ke fungsi f. Oke, kita coba lihat lagi salah satu contoh untuk fungsi surjektif dalam fungsi real. Nah, kita lihat fungsi f r ke r itu yang didefinisikan dengan fx sama dengan 2x kurang 3 adalah fungsi bijektif. Karena untuk setiap y peta dari x pasti akan dipenuhi 2x kurang 3 sama dengan y, atau bisa juga x seperdua y plus 3 yang menunjukkan prapeta y di b. Dengan demikian f adalah fungsi surjektif. Fungsi f fungsi injektif, dan dari f injektif dan surjektif sekaligus ini dapat disimpulkan bahwa f adalah fungsi bijektif. Berikut merupakan sumber-sumber pustaka yang kami jadikan referensi materi kami. Sekian materi yang kami bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih. Kelompok saya dan kelompok kalian pamit undur diri.